Alhamdulillah Pak, selama ini makannya bayam, buncis, wortel, yes itu bahagia. Eta duitna di mana? Uang yang dibelikan untuk makanan yang frekuensi tinggi pun menyebabkan frekuensi makanan jatuh menjadi frekuensi rendah. Inilah pentingnya kita memahami materi dan energi. Banyak orang awam mengatakan gini, maaf ya, kok anak saya nakal ya? Kok anak saya diberitahu malah marah? Kok anak saya dinasehati malah menyerang sama orang tua? Tanya tuh, anak dikasih makanan apa oleh kamu? Jangan buru-buru disalahkan anak. Frekuensi apa yang dimasukkan mereka? Rendah, tinggi. Anak saya dikasih makanan-makanan yang frekuensi tinggi. Lihat duitnya dari mana. Sampai segininya hidup itu harus kita tata, para hadirin. Makanya mereka yang sudah bertransaksi, tujuannya apa? Pengen dapat dua, Allah dan Rasulnya. Itu transaksinya. Dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. Allah janjikan, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannatin adnin zalikal fauzul adim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah itu. Itulah keberuntungan yang besar. Lihat saya semini. Kan saya berulang kali mengatakan di surat Hud Allah mengatakan surga dan neraka adalah psikologis, bukan geografis. Bahkan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Jadi ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka. Tergantung tingkat kesadaran yang kita capai. Kalau kita benar transaksinya dengan Allah, alat transaksinya benar, harta dan jiwa, pastikan. Apa yang Allah bilang di ayat ini, walaupun ini mutasabihat, di sini akan mengalir sungai yang berkah. Lihat sungai itu apa? Yang mengalir di sungai apa? Air itu lambang dari apa? Kehidupan, bukan? Air itu lembut, bukan? Bahkan air itu ditusuk pakai belati gak terluka. Lihat air selalu pergi ke tempat yang rendah. Lihat air selalu memenuhi ruang tempat tinggalnya. Air itu adalah zat yang adaptif. Dimasukkan ke gelas jadi gelas, dimasukkan ke botol jadi botol. Tergantung tempat diamnya, sedemikian lembutnya. Makanya orang-orang yang sudah mencapai jannah di dalam dirinya, kemampuan adaptasinya tinggi, tidak baperan, gampang memaafkan, selembut air. Selalu menuju tempat yang rendah hati, tidak sombong. Kemampuan adaptasinya tinggi, lihat air. Dan dia menjadi perekat bagi semua yang kasar. Gedung ini, tiang ini di depan saya, itu gak ada tiang ini kalau gak ada air. Besi sudah ada, tembok pasir sudah ada, semen sudah ada. Kalau gak ada air, gak ada tiang-tiang di masjid ini. Bangunan-bangunan yang tinggi, jalan-jalan layang, jalan tol, kekuatannya bukan pada besi, bukan pada pasir, bukan pada semen, bukan pada batu. Kekuatannya pada air. Makanya air bisa mengikat. Semua yang keras-keras itu disatukan dek oleh air. Coba. Suami keras, istri keras. Munculkan air. Dari jannahmu ini. Alirkan kesejukan dari sini. Yang keras-keras dia akan diikat menjadi satu kesatuan yang utuh, namanya rumah tangga.
Kalau sudah saling menerima perbedaan, saling menghargai perbedaan, jalan bersama seperti kiri dan kanan, seperti sandal kita, seperti sepatu kita, bisa mengantarkan kita ke masjid ini, walaupun tidak pernah sama. Kiri kanan itu berlawanan bukan? Tapi seiring sejalan. Gak ada cekcok lagi, gak berantem lagi. Karena sudah mengalir air di sini. Ma'ul hayat, air kehidupan, air kesejukan di sini. Ini gambaran tentang orang yang transaksinya dengan Allah sudah benar. Makanya di Quran surat Shaf ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Apakah cukup itu? Tidak, kata Allah. Siapapun yang sudah membeli aku dan Rasulku dengan harta dan jiwanya. Apa kata Allah? Satu tadi, ini jadi jannah, sumber kehidupan. Mengalir di sini keberkahan, kesejukan, kelembutan, kebijaksanaan, kemampuan adaptasi terhadap segala situasi. Dan Allah bilang, ada karunia yang lain, wa ukhra tuhibbunaha. Ada karunia yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan keterbukaan yang sangat dekat. Siapa yang tidak mau ditolong sama Allah? Siapa yang tidak mau dibuka ketertutupannya oleh Allah? Begitu terbuka kita kepada Allah, fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini kamu fatah, terbuka. Terbuka kepada Allah. Tutupmu hilang. Kelopak mata kalbumu lepas. Apa yang terjadi? Begitu terbuka kepada Allah, disitulah tidak ada lagi penolakan terhadap kehidupan. Apapun yang terjadi diterima. Dia berprasangka baik kepada Allah. Tidak pernah ngomong lagi, ya Allah kenapa ini terjadi. Tapi yang dia omongkan cuma satu, ya Allah pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku lewat peristiwa ini. Makanya mengalir pesan-pesan. Tidak sibuk dengan benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, pesannya masuk ke sini. Cerdas jadinya. Itulah berita gembira yang disampaikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Hebat gak Al-Quran? Hebat gak? Lah, kenapa sehebat itu? Kok kehidupan kita tidak hebat? Kenapa? Masalahnya di mana? Ternyata selama ini kita belum sungguh-sungguh menjual diri kita kepada Allah dan Rasul. Malah diri kita dijual kepada diri palsu kita. Dijual pada orang lain. Kalian lebih sibuk dengan apa kata orang tentang dirimu, bukan apa kata Allah tentang dirimu. Hadirin, saya kasih tahu ya. Hidup ini sangat menakjubkan. Luar biasa. Kalau saya cerita perjalanan saya nanti gak habis-habis. Lihat Quran surat Al-Mujadilah ayat 12 ini. Camkan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Lihat ayat ini. Sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Ini ayat di zaman Rasul dipakai. Makanya waktu sahabat mau bicara dengan Rasul, itu ditanya mau bicara hal apa? Yang umum, yang khusus, atau yang lebih khusus lagi?
Ternyata untuk pembicaraan yang khusus, dengan orang khusus, di tempat khusus, di waktu yang khusus. Ayat ini mengatakan sebelum pembicaraan itu dilakukan, kamu harus mengeluarkan sedekah dulu. Cocok dengan ayat yang tadi? Karena kalau berbicara khusus, berarti Rasul itu mau menyampaikan bab khusus. Bab yang paling khusus dari diri kita adalah tentang Allah dan Rasulnya. Sampai di ayat ini dikatakan sebelum pembicaraan itu terjadi, kamu keluarkan dulu sedekah. Ada kaitan dengan ayat tadi? Ternyata kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulnya kalau kamu mau bertransaksi dengan alat transaksi yang Allah sarankan. Apa tadi? Harta dan jiwa. Aduh, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri ya aduh pelitnya. Mau beli sepatu aja cari yang paling murah. Yang penting asal sepatu. Makanya ada riset dari Harvard University. Ya, kalau orang itu wajahnya kurang bahagia, itu ternyata sepatunya murah. Kenapa sih tidak berpikir badan saya ini harus dikasih baju yang terbaik? Kaki saya dikasih baju yang keren, kasih sepatu yang keren. Pernah gak berpikir begitu? Atau kita berpikirnya gak apa-apa, yang penting sepatu, kau beli juga alhamdulillah. Ya sudah. Karena kita yang menciptakan batasan buat diri kita. Kenapa tidak dibuat sepatu buat kaki saya pasti yang bagus? Karena saya selalu berpikir sepatu buat saya bagus, baju buat saya bagus. Maaf, kalau orang mau ngasih sepatu sama saya, pasti tanya dulu. Karena ingin dipakai sama saya. Karena ingin dipakai yang bagus. Yang gak bagus gak saya pakai. Karena saya tidak mau, tidak memataskan kaki saya. Gak bersyukur sepatu yang kemarin kok gak dipakai. Habis jelek. Tetapi saya sampai hari ini gak pernah ada orang ngasih sepatu jelek. Kalau saya ulang tahun itu, ya memperingati hari kelahiran, bukan ulang tahun. Karena tahun gak bisa diulang. Yang ngasih sepatu bagus-bagus. Yang ngasih baju bagus. Karena saya berpikirnya yang bagus, hukum tarik menarik bekerja. Coba kalau saya berpikirnya, yang penting sepatu, yang penting baju. Saya juga akan dapatnya yang sama. Karena itu yang saya tarik. Dan kita tidak percaya kalau itu yang menariknya kita sendiri. Padahal itu hukum tarik menarik. Ulangi Bapak Ibu. Mau mengadakan pembicaraan khusus saja dengan Rasul. Di zaman itu harus apa katanya? Kapan sedekahnya? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah ayat ini ada kaitan dengan ayat yang tadi. Kita sedang diuji seberapa besar kita mau melepaskan kemelekatan pada harta dan diri. Ya. Saya ikut pelatihan macam-macam dulu, pelatihan motivasi, pelatihan itu, pelatihan ini. Ya. Apalagi di Bali itu ada pelatihan ini, pelatihan itu, berapapun saya bayar. 20 juta 3 hari bayar. 30 juta 5 hari bayar. Itu sama istri saya. Dan saya tidak merasa kerampokan. Dan berkahnya terasa sekarang. Saya tidak pernah mengatakan wah itu mahal. Saya malah percaya semakin mahal pelatihannya pasti makin keren. Pasti ilmunya keren. Makanya saya tidak pernah berpikir karena ilmu itu punya Allah. Bahkan uang yang saya keluarkan hanya untuk mengganti waktu orang yang meluangkan waktu untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Ya, paham sampai sini? Oke, ini kata Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Dan jika kamu tidak memperolehnya,
Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang paling penting dari ayat ini bukan berapa besarnya ternyata upaya kamu. Kalau setelah berupaya kamu tidak memperolehnya, ternyata di ayat ini sudah cukup. Berarti kamu sudah berjihad. Hebat ya Quran ya, begitu bijaksana ya. Ternyata bukan berapa besar. Lalu ayat selanjutnya, ini masih Al-Mujadilah ayat tadi 12, ini ayat 13 ya. Mohon maaf, ini salah ketik saya. Apakah kamu takut karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Kan banyak yang takut. Nah yang takut itu karena apa? Rasa dia terhadap uangnya negatif. Kalau dia mengeluarkan uang merasa kerampokan. Nih saya kasih. Setiap kalian mengeluarkan uang merasa kerampokan, uang gak rindu datang lagi. Makanya harus punya cara memainkan. Kalau mau ngasih uang sama orang, ya jangan merasa memberi. Ya, coba. Oh kok orang ini datang ke sini, harus saya tolong sekarang. Oh jangan-jangan sebetulnya saya pernah ditolong dia di kehidupan yang dulu, cuma saya ingat lagi. Sebenarnya dia bukan mau minta tolong sama saya, cuman ngambil kebaikan yang dititipkan dia pada saya. Udah saya lepaskan. Karena saya percaya tidak ada yang datang dalam kehidupan saya tanpa saya menariknya. Dengan bermain seperti itu di pikiran kita, kita kan tidak merasa kerampokan. Coba setelah ini ya, nanti kalau kalian pergi sama-sama ke restoran, taruh dulu kartu ATM-nya di teller duluan. Ini semua orang yang di sini nanti saya yang bayar ya, bilang begitu. Duluan. Ini udah makan diem aja. Nah, salah satu orang yang bermental miskin itu suka gratisan. Dan ternyata gratisan itu dalam dua dimensi, baik dalam dimensi material maupun dalam dimensi spiritual. Yang ingin gratisan dalam material maupun spiritual, wah itu udah mental miskin. Miskin materinya, miskin spiritualnya. Ini saya mau kasih contoh tapi saya nggak sebut namanya satu-satu ya. Saya saksikan orang-orang ya, yang hidupnya itu begitu mudah. Ya, begitu ada kesusahan orang langsung bantu apa itu. Ya Allah, tidak berkurang. Karena tidak berpikir kalau dia itu berkurang dengan membantu orang. Dia juga tidak berpikir membantu orang dia akan mendapatkan kelebihan. Enggak juga. Pokoknya membantu saja sebagai bentuk cinta kasih. Apa yang terjadi? Berkahnya luar biasa. Jadi sekarang terjawab ya. Kenapa uangnya susah? Karena uang gak rindu. Karena kamu dapat uang pun malah jadi susah. Ada gak orang uangnya banyak susah? Banyak. Makin banyak uangnya makin susah karena takut kehilangan uang. Itu pasti kerampokan nanti. Kalau nggak cara kerampokan itu macam-macam. Mobil rusak, anak masuk rumah sakit, mobil nyenggol orang, macam-macam tuh. Nah, cara uang pergi itu begitu. Dan kalau uang itu tidak betah pada pergi, ada penyebab yang menyebabkan dia pergi. Itu semua undangan kita sendiri. Ya Allah, aduh ternyata ya setelah dibukakan begini keren harusnya hidup ya. Oke. Hadirin, tanda-tanda orang berada di jalur yang benar dalam hidup ini saya perlu sampaikan. Satu, merasa sangat baik secara pribadi. Merasa sangat baik, meluap-luap rasa baiknya itu. Awas ya, bukan datar-datar saja. Orang yang datar perasaannya hati-hati itu negatif. Orang yang datar perasaannya datar aja. Itu berarti hidupnya datar aja, gak ada kejutan tuh. Merasa baik, merasa sangat baik. Kesehatannya merasa sangat baik. Ya. Ekonominya merasa sangat baik. Hubungannya merasa sangat baik. Sangat baik. Bukan sekedar merasa baik, sangat baik. Yang kedua, serendipitas ada di mana-mana. Serendipitas itu selalu aja hoki. Selalu menemukan keberuntungan. Selalu aja menemukan keberuntungan yang tidak diduga itu.
Awas, itu bukan keajaiban semesta, itu karena kebaikan Bapak Ibu. Dia sudah ada di jalur yang benar tuh hidupnya. Gitu. Mau parkir ya di mall, orang lain mutar-mutar. Dia mau begitu nyampe situ orang keluar. Pangharupna. Itu namanya serendipitas itu. Jadi selalu menemukan hal-hal yang menguntungkan. Keberuntungan itu di mana-mana. Begitu lapar, ada yang traktir. Ada aja jalannya itu. Nih saya kasih tahu, kalau itu sudah terjadi, itu sudah di jalur yang benar. Nah sebaliknya, merasa tidak baik, cemas, khawatir dengan ekonomi, dengan kesehatan, itu jelas kalian tidak berada di jalur yang baik. Pindah jalur ya, buru-buru ya, pindah rel ya. Tong di nyawa ya tuh mensebar rata. Tidak ada keberuntungan, kemana-mana tengen oleh rugi. Betul? Jalan sedikit dijali ke. Jadi ada istilah kan, netes semplek, nincak semplak kalau tahu orang Sunda. Jadi selalu aja mendapatkan kesialan itu. Hati-hati itu. Itu pikiran dan perasaan kita tidak di jalur yang benar itu. 3. Memiliki ketenangan batin di tengah tantangan. Jadi ibaratnya duit banyak, sehat, keluarga baik-baik, tenang aja batinnya itu. Gak ada masalah. Nah kalau itu biasa. Nah ini kan luar biasa, memiliki ketenangan batin di tengah segala tantangan. Situasi di luar tidak mengganggu dia. Tenang. Aduh Bapak Ibu, kalau sudah benar transaksinya tadi itu ya, gak main-main transaksinya. Aduh, itu tuh rasa cemas, khawatir, takut itu udah gak ada lagi. Situasi di luar seburuk apapun tidak jatuh perasaan ke situasi itu. Pikiran tidak jatuh ke dalam situasi itu. Tenang. Yang keempat, pintu tak terduga mulai terbuka. Tiba-tiba ada orang ngajak bisnis. Tiba-tiba ada orang ngajak, ada aja pintu-pintu yang terbuka. Karena pikiran sudah luas. Tidak menganggap bahwa satu-satunya sumber uang adalah yang kita duga. Ada aja kesempatan. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu, luar biasa. Yang kelima, mulai melepaskan hubungan dan kebiasaan yang tidak lagi mendukung. Sudah mulai kalau nonton TikTok, kira-kira yang memberi asupan nutrisi buat pikiran yang sehat. Kalau nonton, baca Facebook, Instagram, itu sudah tidak terlagi lagi tuh pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung perkembangan jiwa. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang sudah gosip-gosipan, sudah mulai tidak tertarik lagi, itu sudah mulai rada bener lah. Nah yang keenam, insting batinnya sangat kuat. Awas ya, bukan prasangka buruk. Ini insting batin, insting. Ya jangan heran ya kalau orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu kadang-kadang bisa tahu. Ini 2 bulan ke depan kamu akan begini, diingatkan. Iya. Saya punya guru saya yang masih hidup, tinggal 1 lagi. Beliau usianya udah di atas 84 tahun sekarang, tapi masih sehat. Masih sehat. Sehat. Karena hidupnya sehat, pikirannya sehat. Nih, kita lagi gini nih. Beliau tahu. Bahkan kalau mengingatkan saya, panggilnya saya Cep, nanti 2 tahun ke depan bakal gini. Itu semua yang beliau katakan nyata itu 100%. Jadi insting batin orang yang seperti itu, walaupun tahu, dia memberitahu hal-hal yang positif. Karena dia tidak pernah ngasih tahu hal-hal yang buruk. Karena hal buruk nanti akan menimbulkan
pikiran buruk. Itu yang akan menarik. Tetapi rata-rata orang-orang yang sudah berada di jalur yang benar dalam hidupnya, itu tidak akan keluar dari ini. Ya, satu, merasa sangat baik secara pribadi. Yang kedua, keberuntungan selalu ada. Dalam situasi kecil pun selalu ada aja. Ada. Ya, yang ketiga, memberi ketenangan batin di tengah badai, di tengah tantangan. Yang keempat, pintu-pintu tak terduga mulai terbuka. Yang kelima, mulai melepaskan hubungan dan kebiasaan yang tidak mendukung. Dan yang keenam, insting batin yang sangat kuat. Tetapi orang-orang yang semacam ini, walaupun insting batinnya kuat, tidak buka praktek. Karena ada ya, baru sedikit aja besok udah buka praktek, betul nggak? Iya, jadi paranormal. Orang-orang yang kayak gini tetap aja fokus, karena dia mendapatkan ini adalah berkah. Tujuan dia tidak terbelokkan. Ada tuh, saya punya banyak ya di komunitas. Begitu saya ajarkan beberapa hal untuk memunculkan keajaiban-keajaiban hidup, besoknya udah gak ketemu saya lagi. Praktek ternyata. Praktek. Ya yang kayak gitu baru digoda oleh sedikit aja karomah sudah lupa tujuan. Padahal tujuan awal ngaji dengan saya kan ingin mengenal Allah. Tetapi dalam proses itu ada bonus-bonus itu. Nah baru dapat bonus dikit udah melenceng tuh. Melengos sama bonus yang kecil itu. Lupa tujuan. Gak ketemu saya lagi. Saya cari-cari di mana nih orang. Buka praktek. Jadi hati-hati ya. Harus fokus gitu. Kalau ada bonus-bonus itu jangan jadi memelencengkan. Karena kalau kita berjalan ya menuju Allah. Karena Allah sudah berjanji. Orang yang berjalan menuju Allah namanya Bani Israel. Wa anni fadaltukum alal alamin. Aku akan berikan keunggulan, keutamaan dibandingkan dengan yang lain. Jadi ketika keutamaan itu diberikan, hati-hati. Jangan terjebak oleh keutamaan itu. Banyak ya, karena dapat sedikit aja keutamaan, pegang orang, kemudian sembuh, besok langsung buka praktek. Padahal sebetulnya memang orang itu sudah berpikir sembuh. Pedah kacagap ku si eta. Oh langsung iklan ya. Wah kemarin ini saya pegang langsung sembuh, langsung buka praktek. Nah itu, dia stop di situ, nggak jalan lagi belajar ilmunya. Hadirin, kesimpulan terakhir dari saya. Jadi semua pencapaian yang hebat pasti ada risiko yang sebanding dengan pencapaian itu. Dan semua pencapaian yang hebat pasti sebanding dengan energi yang harus diinvestasikan untuk pencapaian itu. Tidak mungkin kita bisa memperoleh Allah dan Rasulnya dengan cara cuma-cuma. Karena Allah bilang, dua alat transaksinya, harta dan jiwa. Sudah siap membeli Allah? Sudah siap dengan harta dan jiwa? Yes, keren. Saya jamin, orang-orang yang semacam itu tidak berhitung lagi dalam kehidupan. Kalau menolong orang tidak berhitung, lihat, keberkahan mulai datang. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.